Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Zamzami. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan PGMI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu kajian IPA ya. Yang pertama itu ada abiogenesis dan biogenesis. Yang kedua ada apakah kehidupan di bumi itu berasal dari ruang angkasa. Atau terus yang ketiga mengkloning tanaman dan tumbuhan, terus yang keempat mengenal suatu satuan dan besaran dalam fisika, yang kelima membahas tentang hukum Newton. Baik ya, yang pertama adalah uh, mengenal apa ya, teori abiogenesis dan biogenesis. Jadi apa sih bedanya abiogenesis dan biogenesis? Jadi dulu banget ya, ada yang percaya kalau makhluk hidup bisa muncul begitu saja dari benda mati. Misalnya, belatung tiba-tiba muncul dari daging yang busuk, atau tikus muncul dari tumpukan jerami. Nah, kepercayaan ini disebut abiogenesis atau generasi spontan. Tapi, ada juga yang bilang, nggak mungkin hidup itu muncul begitu saja. Semua makhluk hidup pasti berasal dari makhluk hidup yang lain. Nah, itu yang disebut biogenesis. Jadi, intinya, abiogenesis bilang hidup bisa muncul dari benda mati. Sedangkan biogenesis bilang hidup cuma bisa muncul dari hidup yang sudah ada. Nah, terus ada suatu eksperimen yang berasal dari Louis ya, yang dicoba oleh Louis Pasteur yang mengubah segalanya. Nah, pada abad 19 ada ilmuwan hebat yang bernama Louis Pasteur yang pengen membuktikan gitu. Mana sih yang benar antara abiogenesis dan biogenesis? Jadi eksperimennya itu menggunakan labu berbentuk leher angsa yang unik banget ya. Terus dia memasukkan labu itu ke suatu kaldu ke dalam labu itu, lalu dipanaskan supaya steril. Karena bentuk leher labu yang melengkung, udara bisa masuk, tapi debu dan mikroorganisme nggak bisa masuk sampai ke kaldu. Hasilnya kaldu tetap bersih dan nggak berjamur. Tapi kalau leher labu itu dipatahkan, kaldu langsung berjamur karena mikroorganisme dari udara masuk. Nah, dari situ Pasteur lihat mikroorganisme nggak muncul tiba-tiba dari kaldu, tapi dari mikroorganisme yang sudah ada di udara. Jadi teori abiogenesis klasik itu salah. Yang benar adalah teori biogenesis. Nah, lalu apakah abiogenesis modern itu salah? Jawabannya jangan salah paham dulu. Jawabannya Pasteur memang membantah abiogenesis yang bilang hidup muncul spontan dalam waktu singkat. Tapi abiogenesis modern itu beda loh. Abiogenesis modern itu menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul dari bahan-bahan kimia sederhana di bumi. Dalam proses yang berlangsung jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu. Jadi bukan tiba-tiba muncul, tapi perlahan-lahan melalui reaksi kimia yang kompleks. Contohnya, ada eksperimen Miller-Urey yang membuktikan kalau senyawa organik seperti asam amino bisa terbentuk dari gas di atmosfer purba dengan bentuk listrik mirip petir. Jadi, abiogenesis modern ini masih relevan dan nggak bertentangan dengan biogenesis karena biogenesis bicara soal reproduksi makhluk hidup yang sudah ada, sedangkan abiogenesis modern bicara soal asal mula kehidupan pertama kali di bumi. Lanjut yang kedua, ada teori panspermia. Jadi teori panspermia ini intinya adalah kehidupan kayak bakteri atau spora dibawa ke bumi dari luar angkasa itu. Jadi dari luar angkasa hidup spora bakteri yang dari luar angkasa masuk ke bumi. Nah, terus bayangin aja deh, ada mikroorganisme yang terjebak di batu luar angkasa, terus batu itu mungkin terlempar dari planet lain karena tubrukan asteroid atau aktivitas vulkanik. Nah, selama perjalanan yang panjang dan berat di luar angkasa, mikroorganisme ini berusaha bertahan hidup terlindungi dari radiasi dan suhu ekstrim. Lalu, ketika batu itu jatuh ke bumi, mikroorganisme ini bisa mendarat dan mulai berkembang biak melalui kehidupan di planet kita. Bukti apa yang mendukung teori ini? Ternyata ada beberapa hal menarik yang bikin teori panspermia ini masuk akal loh. Yang pertama itu ilmuwan menemukan mikroorganisme ekstremofil, yaitu makhluk hidup yang tahan banget sama kondisi ekstrim seperti radiasi tinggi dan suhu super dingin, bahkan vakum luar angkasa.
Ada juga eksperimen yang menunjukkan bahwa spora dan bakteri tertentu bisa bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dalam kondisi di luar angkasa. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan molekul organik kompleks bahas dasar kehidupan di dalam meteorit dan komet yang jatuh dari bumi. Bahkan ya, ada batuan dari Mars yang ditemukan mengandung struktur mirip fosil mikroba yang bikin kita bertanya-tanya, apa kehidupan bisa berpindah antar planet? Tapi apa tantangan terbesarnya? Walaupun keren, teori Pasmernia tersebut juga memiliki tantangan. Yang pertama, ada teori ini nggak benar-benar jawab bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Dia cuma bilang hidup itu datang dari luar angkasa, bukan asal ada gitu. Terus yang kedua, perjalanan di luar angkasa itu berat banget. Radiasi, suhu ekstrim, dan waktu yang sangat lama bikin bertahan hidup jadi sulit. Nah, terus yang ketiga, ketika meteorit masuk atmosfer bumi, suhunya bisa sangat panas karena gesekan. Ini bisa membunuh mikroorganisme kecil. Mereka terlindungi dengan sangat baik. Dan yang terakhir, sampai sekarang belum ada bukti langsung yang benar-benar memastikan kalau kehidupan di bumi ini memang berasal dari luar angkasa. Nah, ini yang menarik dari Pasmernia. Sebenarnya Pasmernia ini bukan menjawab tapi menggeser masalah. Artinya bisa dibilang kalau bukan dari bumi, mungkin dari tempat lain kehidupan ini berasal. Nah, tapi teori ini tetap penting banget karena membuka kemungkinan bahwa kehidupan bisa tersebar luas di alam angkasa, bukan cuma di bumi saja. Terus yang ketiga adalah mengenal cloning tanaman dan hewan. Jadi cloning pada tumbuhan dan hewan, gimana sih prosesnya? Kalau di tumbuhan, cloning biasanya dilakukan lewat yang namanya kultur jaringan. Jadi kita ambil sebagian kecil dari tanaman, misalnya daun dan batang, terus ditanam di media khusus yang penuh nutrisi. Nah, bagian kecil itu bisa tumbuh jadi tanaman baru yang genetiknya itu sama persis dengan yang ditanam. Nah, ini karena tumbuhan punya kemampuan unik yang namanya totipotensi. Bisa berubah jadi bagian apa saja dari tanaman. Nah, sedangkan kalau di hewan, prosesnya itu lebih rumit. Contohnya, ada domba Dolly. Nah, klon hewan pertama yang terkenal. Jadi ilmuwan ambil inti sel dari domba dewasa, lalu masukin sel telur yang sudah dikosongin intinya. Setelah itu, sel ini diberi rangsangan supaya berkembang jadi embrio dan ditanam di induk pengganti sampai lahir. Tujuan utama dari cloning ini adalah supaya kita bisa memperbanyak tanaman atau hewan dengan sifat unggul secara genetik. Jadi hasilnya itu lebih bagus dan cepat. Nah, kenapa sih cloning hewan itu lebih kontroversial dibanding cloning tanaman? Nah, cloning hewan ini sering banget jadi bahan perdebatan, Kak. Kenapa sih? Karena kalau dari sisi biologi ini ya, cloning hewan masih punya banyak resiko. Misalnya banyak embrio yang gagal berkembang, hewan hasil cloning bisa sakit-sakitan, bahkan umurnya bisa lebih pendek dari yang biasanya ya. Terus dari sisi sosial juga, banyak yang merasa cloning hewan itu seperti menciptakan makhluk hidup. Padahal ya yang menciptakan makhluk hidup kan hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi dari etika sosial itu agak bertentangan gitu. Sedangkan kalau tumbuhan kan enggak. Biasanya enggak dianggap masalah besar karena tumbuhan memang punya kemampuan regenerasi alami dan enggak merasakan sakit. Nah kan, ya misalnya nih ya, ilmuwan pernah berhasil mengkloning lembu gaur yang langka dan ada juga proyek cloning kucing liar Afrika serta banteng Jawa. Nah, jadi cloning bisa bantu nambah jumlah spesies yang sudah langka, juga keanekaragaman ragam genetik. Tapi ada risiko penyakit genetik, terus juga prosesnya lebih lama, terus juga kadang nggak selalu berhasil. Nah, kenapa sih? Oh ya, terus lanjut yang keempat, membahas tentang satuan dan besaran. Kenapa sih salah satuan bisa bikin eksperimen gagal total? Pernah nggak sih kamu mikir, salah satuan dikit doang, masa sih terjadi sesuatu yang besar, ya kan? Nah, jadi gini, pada tahun 1999, NASA pernah kehilangan pesawat luar angkasa Mars Climate Orbiter gara-gara tim Amerika pakai satuan pound for detik, sementara tim lain pakai Newton. Nah, karena nggak cocok satuannya, pesawatnya malah nyasar dan hancur di atmosfer Mars. Rugi, jadi itu bikin pertama rugi, bisa kehilangan nyawa, terus kehilangan roket juga. Jadi satuan itu bukan cuma angka loh, tapi kunci biar semua orang di dunia sains bisa ngomong dalam bahasa yang sama. Terus, angka pasti dan angka taksiran, apa sih bedanya? Nah, misal kamu ngukur panjang pakai jangka sorong dan hasilnya 5,25 cm. Nah, di sini ada dua istilah penting, angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti itu angka yang kamu baca langsung dari skala utama. Jangka sorong misalnya 5,2.
5,2 cm. Sedangkan angka taksiran itu angka tambahan yang kamu dapat dari skala Nonius. Biasanya lebih kecil, misalnya 0,05 cm. Jadi hasil akhir 5,2 cm itu gabungan dari angka pasti 5,2 dan angka taksiran 0,05. Angka taksiran itu penting banget buat menunjukkan seberapa teliti alat ukurnya. Kenapa besaran gaya dan percepatan penting di konstruksi jembatan? Oh, ini pertanyaannya, ada pertanyaan. Kenapa sih besaran gaya, massa, dan percepatan penting di konstruksi jembatan? Nah, sekarang bayangin kamu jadi insinyur, ya, insinyur yang mau bangun jembatan. Kamu harus ngerti banget soal gaya, massa, dan percepatan. Jadi gaya itu semua beban yang bakal diterima jembatan, mulai dari berat jembatan sendiri sampai mobil dan truk yang lewat. Kemudian massa itu berat total struktur yang harus ditopang. Nah, terus percepatan biasanya muncul dari getaran angin atau bahkan gempa kalau salah hitung. Bisa-bisa kalau salah hitung bisa-bisanya jembatannya itu ambruk. Contohnya jembatan Tacoma Narrows di Amerika ya pada tahun 1940. Gara-gara nggak memperhatikan getaran angin dengan benar, jembatannya sampai goyang kayak mie. kayak mie. Terus patah dan jatuh ke sungai. Untung nggak ada korban jiwa, tapi kerugiannya sangat besar loh. Terus yang terakhir, yang kelima, tentang hukum Newton ya. Ada pertanyaan nih, kenapa mobil ngebut bisa ngerasa didorong ke belakang? Nah, jadi gini. Yang pertama kita ada hitung percepatan dan jarak tempuh mobil. Misalnya nih, ada mobil yang masanya 1.200 kg, awalnya diam. Terus dalam 10 detik, dia bisa mencapai 20 meter per detik. Untuk cari percepatannya, kita pakai rumus simpel. Percepatan sama dengan perubahan percepatan dibagi waktu. Jadi A sama dengan 1020 dikurangi 0 sama dengan 2 meter per second pangkat 2. Artinya mobil ini bertambah kecepatannya 2 meter per detik setiap detiknya. Nah, beberapa jarak yang ditempuh selama 10 detik itu kita pakai rumus gerak lurus perubahan beraturan. Nah, jadi rumusnya S sama dengan 12 kali A kali X kali T pangkat 2 sama dengan 12 kali 2 kali 10. Jadi mobil ini menempuh jarak 100 meter selama 10 detik. Maaf ulangi ya, tadi tuh S sama dengan 21 dikali A kali T pangkat 2 sama dengan 21 kali 2 kali 102 sama dengan jadi hasilnya 100 meter. Jadi mobil yang beratnya 1200 kg itu menempuh jarak 100 meter itu selama 10 detik. Nah, terus hubungan gaya mesin dan percepatan menurut hukum Newton 2. Menurut hukum Newton 2, gaya total yang bekerja pada benda sama dengan massa dikali percepatan. Contohnya, F sama dengan M kali A. Jadi, gaya mesin yang mendorong mobil ini adalah 1200 dikali 2 sama dengan 2400 Newton. Gaya seberat 2400 Newton ini yang bikin mobil bisa ngebut dari 0 sampai 20 meter per detik dalam 10 detik. Nah, kenapa pengemudi merasa didorong terus? Kenapa sih pengemudi itu ketika ngegasnya itu kedorong ke belakang? Nah, jadi ini ada yang namanya hukum Newton 1 atau hukum kelembaban. Tubuh kita sebenarnya ingin tetap diam, tapi mobilnya yang mulai bergerak maju. Jadi kursi mobilnya itu mendorong tubuh kita supaya ikut bergerak maju. Makanya kita merasa seperti terdorong ke belakang, padahal sebenarnya tubuh kita cuma melawan perubahan gerak itu. Baik, terima kasih sudah menontonnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.